Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Ismail Saleh Channel, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi ilmu buat teman-teman semua yang ada di rumah. Jadi di sini saya akan membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah blendernya seperti ini. Mereknya Cosmos ya teman-teman, mereknya Cosmos. Blendernya seperti ini teman-teman. Jadi blender ini mengalami mati total, atau dengan kerusakannya itu tidak bisa nyala sama sekali atau mati total. Oke, kita akan coba dulu colokkan. Oke, jadi blender sudah saya colokkan teman-teman. Kemudian di sini bisa dilihat teman-teman, ini ada, nah ini ya, ini kita tekan dulu, ini saklarnya. Nah di saat saklar ini kita tekan teman-teman, harusnya blender ini nyala. Oke, tapi di sini blender mati ya, padahal switch sudah on. Nah ini switch sudah, saklar ya, saklar ini sudah on. Terus untuk saklar gelasnya ini sudah saya tekan, tapi blender tetap tidak mau menyala. Artinya ada kerusakan di dalam unit ini, ada part yang rusak ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Untuk cara yang pertama, teman-teman lepas dulu ya kaki 4 ini, karena di dalamnya ini terdapat baut ya. Kita lepas seperti ini caranya. Oke, setelah kita lepas, kemudian kita menggunakan obeng plus ya, obeng plus, dan kita lepas bautnya dulu. Nah, setelah baut kita lepas teman-teman, ada 4 baut ya, 4 baut. Setelah kita lepas, kemudian di sini kan ngelok teman-teman, di sini ngelok ya, nggak bisa kita buka karena di sini belum kita buka. Ini ya, bisa dilihat. Nah itu, ini, nah ini yang mutar ini ya, ini harus kita ketok dulu teman-teman, harus kita ketok dulu secara kaget ya. Jadi kita ketok, jadi gini. Jadi ini kalau kita mau lepas si pemutarnya ini ya, nah ini kita lepas ke kanan teman-teman. Jadi ini ulirnya ini cara melepasnya terbalik ya, jadi bukan ke kiri. Kalau ke kiri itu justru malah kencang teman-teman, malah kencang. Jadi ini kita ketok putarannya itu ke kanan, jadi kita ketok pakai Dremel, kemudian kita kagetkan ya, kita ketok kencang supaya dia nanti berputar. Jadi seperti ini. Nah ini seperti ini ya, kita paskan di sini, kemudian kita ketok pakai palu ya. Oke, saya akan arahkan dulu kameranya. Oke, terlihat ya. Oke, di sini akan kita ketok, saya pakai obeng saja. Kita ketok secara cepat ya, atau kita ketok secara kaget. Kita arahkan putarannya itu ke kanan teman-teman. Nah, putarannya itu mengarahnya ke kanan. Ini di saat pas kita mau lepas ya. Oke, jadi dia mutarnya ke kanan. Di saat kita putar ke kiri, dia justru malah kencang. Jadi ini kita lepas dulu teman-teman. Setelah ini sudah terlepas, kemudian ini kita lepas seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita cek bagian dinamonya. Oke, saya cabut dulu ya karena tadi belum tercabut, karena ada arus listrik ya, jadi bahaya. Kita amankan dulu saklar stekernya ya, kita cabut dulu. Kemudian
kita lihat ya dinamonya itu apakah ada tanda-tanda terbakar atau tidak ya di lilitan gulungannya itu, kawat emailnya. Kalau saya lihat di sini masih bagus teman-teman, masih bagus. Tetapi kita tetap cek dulu di sini spare partnya hanya saklar 2 ya, 2 saklar, 1 saklar di sini bisa dilihat. Yang di sini yaitu saklar untuk gelasnya. Yang di sini yaitu saklar untuk mematikan arus listriknya. Nah, kita akan cek dua-duanya dulu sebelum kita masuk ke rangkaian dinamonya. Kita akan cek dulu. Caranya kita menggunakan avometer. Avometer ya dengan skala ohm. Kemudian kita cek dulu untuk yang bagian ini ya, yang ada 2 kabel ini. Nah, ini kita cek dulu apakah dia bergerak atau enggak ya. Nah, ini saya tes dulu, avometernya normal ya. Oke, kemudian kita tempelkan di kedua sisi kabel atau kaki saklar gelasnya. Bisa jadi saklar gelasnya mati teman-teman. Oke, sekarang kita tekan yang di atas ini. Kita akan tekan. Nah, di sini nyala ya teman-teman, perhatikan. Saat switch ini saya tekan, nah di sini mau terhubung, artinya aman teman-teman. Kemudian yang langkah kedua, kita cek saklar utamanya ini teman-teman. Saklar utamanya ini caranya gini. Ini di skala ohm. Kemudian kita tempelkan di kedua kakinya, kedua kaki saklar ya. Di sini bisa dilihat. Ini bebas bolak-balik, enggak apa-apa. Seperti ini ya, kita tempelkan. Oke, setelah kita tempelkan seperti ini, kemudian kita tekan on off ya, on off. Kita coba on off. Oke, di sini jarum tidak bergerak sama sekali. Harusnya di saat pas on jarum bergerak ya. Di saat pas on jarum bergerak, saat off jarum turun ke 0. Nah, di sini tidak ada pergerakan sama sekali di avometer saya. Oke, kemungkinan besar si saklar ini itu mengalami rusak teman-teman atau putus. Nah, kita bandingkan dengan saklar yang ada untuk pengganti ya. Coba kita ganti saklarnya dulu. Kita tes, bisa dilihat ya. Kita tes seperti ini, kita tempelkan di kedua kaki saklarnya. Kemudian kita pencet on atau kita tekan on ya. Jarum bergerak teman-teman. Nah, harusnya normalnya seperti itu. Nah, seperti itu ya. Artinya saklarnya ini normal. Nah, kita akan coba ganti saklarnya ini dulu. Kita akan coba ganti ya. Kita lepas dulu saklar yang lama, kita lepas dulu. Oke, caranya seperti ini. Setelah sudah kita dorong ke depan, baru kita lepas untuk kabelnya yang putih dan warna hitam. Kita lepas dua-duanya. Kemudian yang ini kita singkirkan saja karena ini rusak. Nah, di sini kita ganti dengan saklar yang kotak, tidak apa-apa teman-teman. Yang penting bisa masuk ke sini untuk pengganti ini aja. Oke, kita solder dulu di kedua sisi kakinya. Kita beri timah ya. Kita beri timah dulu secukupnya. Setelah kita beri timah, kemudian kita sambungkan teman-teman. Kita sambungkan si kabel ini tadi ke posisi sini. Sesuaikan posisinya ya. Jadi ini lampunya nggak saya pakai teman-teman. Jadi saya cuma pakai saklarnya saja.
Nah, jadi untuk kaki yang beda ini yang warnanya emas, ini untuk lampu. Kalau teman-teman mau dikasih lampu juga bisa, tapi ini enggak saya aktifkan lampunya, jadi saya aktifkan untuk fungsi saklarnya saja. Oke, kita pasang yang satu lagi. Oke, setelah sudah terpasang, kita solder ya, sudah kita solder. Kemudian kita akan coba teman-teman, kita akan coba pasang dulu saklarnya. Kita akan pasangkan di tempat semula. Oke, nanti akan sepertinya harus kita lebarkan posisinya karena saklarnya ini lebih besar. Oke, nanti kita lebarkan ya. Nanti lubangnya ini karena saklarnya lebih besar yang ini, nanti di sini kita lebarkan, kita modif teman-teman. Tapi kita akan coba dulu saja supaya tidak terlalu lama videonya. Oke, kita pasang dulu. Oke, setelah sudah terpasang teman-teman, sekarang kita akan coba colokkan. Ini ya, kita tancapkan dulu stop kontak. Setelah sudah kita colokkan, saklar kita on kan ya. Ini off 0, sekarang kita on kan. Cetek ke 1 dan kita tekan yang saklar yang atas tadi ya, saklar gelasnya ya, saklar gelasnya kita tekan teman-teman. Oke, sudah nyala teman-teman. Jadi dinamonya tidak apa-apa teman-teman. Jadi yang rusak cuma saklarnya saja. Kita coba lagi. Oke, blender sudah menyala ya teman-teman. Kita coba matikan lewat saklar utama. Oke, kita coba. Oke, jadi hanya ini saja teman-teman yang rusak, saklar ini saja yang rusak. Sekarang kita tinggal perapian saja, tinggal saya modif untuk saklar yang di sini teman-teman supaya dia bisa masuk ke sini. Tapi caranya intinya seperti itu teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham, ini tinggal saya rapikan saja. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman ya. Jadi ini sudah beres, tinggal kita rapikan saja. Oke, cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton di rumah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.